Sampai di mana program revolusi mental Bapak Jokowi itu saat ini, setelah Bapak Jokowi memasuki periode kedua kepemimpinannya dan malah tinggal beberapa tahun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Tak lupa saya mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda ini selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat BN, pada awal-awal kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, pada periode pertama dulu, beliau mencanangkan revolusi mental. Banyak orang waktu itu yang menaruh harapan kepada program revolusi mental yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi itu. Sebab ini merupakan upaya perubahan besar-besaran di bidang sikap mental bangsa ini untuk berubah kepada yang lebih baik ke depannya. Kita tahu bahwa di era sebelum reformasi, persoalan kita yang paling besar adalah persoalan mental. Mental KKN yang begitu tertanam di dalam bangsa kita ini selama era Orde Baru khususnya. Ingin kita berubah kepada mental yang jujur, yang jauh dari mental curang, mental culas, mental KKN, mental korupsi, mental kolusi, mental nepotisme. Sebab akibat korupsi itu negara menjadi miskin. Akibat kolusi itu bangsa ini telah terkotak-kotak. Karena kolusi dilakukan oleh kelompok-kelompok orang tertentu saja. Akibat nepotisme itu negara lebih terkotak lagi karena berjangkitnya nepotisme itu. Kaum kerabat, sanak saudara, semuanya itu saja yang maju kalau seseorang memegang suatu jabatan, kalau seseorang memegang suatu kekuasaan. Sekarang ingin kita pertanyakan, sampai di mana program revolusi mental Bapak Jokowi itu saat ini, setelah Bapak Jokowi memasuki periode kedua kepemimpinannya dan malah tinggal beberapa tahun lagi. Kita tentu ingin revolusi mental ini betul-betul hendaknya jalan dan dapat dirasakan dampaknya atau hasilnya oleh rakyat. Seperti disinggung tadi, kalau revolusi mental ini telah mampu diterapkan secara maksimal di negeri ini, korupsi tentu tidak akan ada lagi. Kolusi tentu tidak akan ada lagi. Nepotisme tidak akan ada lagi. Tetapi ketika korupsi, kolusi, dan nepotisme masih merajalela, program revolusi mental yang dicanangkan Presiden Jokowi di awal kepemimpinan tempoh hari sama sekali tidak ada hasilnya. Namun dalam kenyataannya saat ini jika kita perhatikan, korupsi masih merajalela, kolusi apalagi, nepotisme apalagi. Dalam hal kecil saja, jika revolusi mental telah berhasil berjalan di negeri ini, pungutan liar
di jalan raya mungkin tidak ada lagi. Pungutan liar di saat pembuatan KTP mungkin tidak ada lagi. Uang-uang sogok di bawah meja ketika ada rakyat mengurus berbagai hal di pemerintah tentu tidak ada lagi. Dan jika revolusi mental telah berhasil diterapkan di negeri ini, pertentangan antara satu golongan dengan golongan lain tentu tidak ada lagi. Kasarnya, jika revolusi mental telah benar-benar berhasil di negeri ini, keterbelahan bangsa seperti sekarang ini tentu tidak ada. Sekarang, apapun alasannya, keterbelahan bangsa yang diakibatkan Pilpres tahun 2019 lalu sampai sekarang masih belum lagi dapat kita merasakan perbaikannya. Walaupun Bapak Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandi telah bersatu di istana, rakyat tetap terbelah. Tiap hari di media sosial, di televisi, di surat kabar, di majalah, kita masih tetap saja melihat ini kelompok cebong, ini kelompok kampret. Walaupun cebong kampret sekarang sudah agak menurun penyebutannya, tetapi keterbelahan itu tetap kita lihat. Karena itu tentu kita sebagai anak bangsa mengingatkan sudah sejauh mana pemerintah mengevaluasi program revolusi mental ini. Demikian juga wakil rakyat kita di DPR sudah sejauh mana pula dia memantau, mengawasi, dan mengoreksi program revolusi mental ini. Apakah revolusi mental ini bisa ditutupi hasilnya oleh program jalan tol? Saya kira tidak bisa. Bagaimanapun sekarang kita bangga dengan banyaknya jalan tol yang mempercepat jalur lalu lintas. Tetapi bukan berarti revolusi mental sama sekali boleh diabaikan. Ini adalah merupakan program yang menjadi penentu kelanjutan bangsa ini ke depan. Jalan tol bisa hancur, gedung-gedung mewah bisa rubuh, pelabuhan-pelabuhan bisa tutup. Jika mental bangsa ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, terutama tentu yang diharapkan oleh Pancasila sebagai dasar negara kita. Bagaimana mental bangsa ini terhadap komitmennya berketuhanan Yang Maha Esa? Apakah saling ejek, saling serang antar sesama umat beragama atau antar sesama umat seagama? Bisa dikatakan itu tidak termasuk kepada program revolusi mental untuk memperbaikinya. Demikian juga dengan kemanusiaan adil beradab. Persatuan Indonesia juga demikian. Sudah sejauh mana program revolusi mental bisa mempersatukan bangsa ini? Demikian juga dengan kerajaan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sudah sejauh mana fungsi-fungsi itu berjalan? Jika dikaitkan dengan program revolusi mental. Terakhir,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Revolusi mental di sini tentu hendaknya bisa berperan agar keadilan ini betul-betul ditegakkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin kita bisa melihat perjalanan hukum kita sekarang. Nah, penonton sekalian, mumpung masih ada sekitar 2 tahun lagi masa jabatan Presiden kita Pak Joko Widodo, mudah-mudahan beliau ingat dengan program revolusi mental yang beliau canangkan di awal-awal beliau memimpin dulu. Sehingga mental bangsa ini ke depan betul-betul menjadi mental bangsa yang berpancasila. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.